From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Ya, oke, sama-sama kita boleh satukan hati, kita mau berdoa, kita minta tentunya hikmat Tuhan menyertai. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, biar kiranya apa yang menjadi isi hatimu juga boleh hamba-Mu sampaikan, biar ketika kami berkumpul, Roh Kudus bebas berekspresi, mengingatkan, bahkan juga memicu pemikiran-pemikiran yang baru, agar kami semua bergandengan tangan tentunya di dalam satu keluarga rohani, atau extended spiritual family, agar kami juga boleh bersama-sama kami melihat dan kami berbagi pengalaman hidup kami, pengalaman kami mengalami Kristus, pengalaman mukjizat kami bersama dengan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa relevan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau relevan di dalam segala zaman, dan Engkau juga Allah yang sungguh-sungguh mendampingi dan aktif dalam kehidupan kami. Malam hari ini hamba-Mu mau berdoa bagi juga anak-anak-Mu yang membutuhkan sentuhan Tuhan. Biarlah malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap daripada kita yang merasakan kegalauan, yang juga merasakan kekosongan, yang juga merasakan seperti beban berat, biar malam hari ini Tuhan Engkau boleh angkat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tidak mungkin memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan daripada kami. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang bergumul di area pikiran, di area mimpi-mimpi. Mungkin ada pikiran yang tidak baik, ada juga mimpi-mimpi yang baik, yang tidak baik. Mari kita boleh taruh tangan kanan kita di belakang kepala kita. Ya, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, pikiran yang membuat kami tidak menyembah Tuhan, kami mau patahkan kuasanya. Kami mau hancurkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini pikiranmu, biarlah saat ini gambaranmu, imajinasimu, kekudusanmu, bahkan kekekalan dan keabadianmu yang juga boleh masuk memberikan sinar yang terang bagi kepala kami, pikiran kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar tidak ada lagi selain daripada pikiran Bapa yang kudus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi teman-teman yang juga merasakan berat secara perjalanan kehidupan kamu, kayaknya ada mungkin hal-hal terjadi yang sulit sekali kamu pahami kenapa ini terjadi, what's going on, atau mungkin juga bahkan kamu dikhianati, bahkan kamu juga mungkin ngalamin tantangan yang nggak enak dengan orang-orang yang kamu kasihi. Silakan boleh taruh tangan kanan kamu di depan dadamu. I wanna pray for you too. Bapak, aku berdoa saat ini, Tuhan, kami tidak sempurna. Tuhan, kami mengalami banyak sekali kemelesetan, kesalahan. Kami banyak bahkan mengalami trauma-trauma dalam kehidupan kami. Hamba berdoa pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bebaskan kami semua dari ikatan-ikatan traumatis. Bebaskan kami semua dari segala kuasa kutuk yang berusaha juga untuk nempel sama kita. Kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini perasaan yang aku miliki, betul-betul perasaan yang netral, perasaan yang sungguh-sungguh, tidak lagi ada
sakit hati, kepahitan, maupun juga ada pengalaman yang tidak baik dalam hati kami. Aku berdoa Tuhan bersihkan saat ini hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu ruangan pun di dalam hati kami yang bukan untuk Tuhan. Saat ini aku berdoa Bapa, kami mau buka hati kami. Kami buka hati kami, ruangan demi ruangan. Silahkan, we welcome you. Kami menyambut Engkau Roh Kudus. Silahkan masuk ke dalam setiap ruangan, satu demi persatu. Tidak ada yang bisa ditutupin. No more lies. Tidak ada kebohongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan, bebaskan perasaan ini. Bapa, kalau kami masih suam-suam kuku, kami masih kompromi dengan dosa, aku berdoa Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga ada kebebasan yang begitu memerdekakan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lepaskan perasaan-perasaan dari keterikatan yang nggak penting. Orang-orang yang sudah meninggal, roh-roh yang dari zaman dulu, ya, turun-temurun, ancestor, nenek moyang, putuskan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi menghantui kehidupan kami. Karena kami hidup di masa kini, kami hidup di masa ini, dan masa ini namanya adalah hadiah atau presence. Thank you Lord Jesus. Hamba berdoa malam hari ini kami semua boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami boleh memahami dan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa, bahkan di tengah-tengah kesulitan, tantangan pun, namun Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan apa yang juga kita sudah mulai. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, agar kami juga boleh belajar bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa. Aku merasakan banget ya, ada walaupun kita terpisah sekian, mungkin beda negara, sekian ribu kilometer, tapi kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya ya. Kalau ada dari teman-teman yang ketika tadi sesi doa, merasakan ada kekuatan yang baru, merasakan bahwa engkau ngalamin Tuhan gitu ya. Mungkin kalau engkau nggak keberatan, mungkin boleh nanti kasih tahu kepada Femselmu atau DNA-mu, atau engkau boleh mungkin kasih note gitu ya, bahwa yes, aku ngalamin Tuhan gitu ya. Terima kasih. Sekarang kita mau sama-sama mempelajari sebuah topik yang menurut aku juga cukup menarik gitu ya. Namanya adalah artificial intelligence gitu ya. Boleh tahu nggak kalau misalnya menurut teman-teman sekalian, apakah artificial intelligence ini akan bagaimana ya? Apakah artificial intelligence ini akan memberikan seberapa hebat sih? Memberikan dampaknya itu seberapa besar dalam kehidupan kita gitu. Coba silakan, boleh kita sharing dulu satu sama yang lain. Boleh di unmute ya, aku boleh tanya sama teman-teman. Mungkin mau Odi dulu, boleh? Od, gimana Od? Menurut kamu artificial intelligence ini bisa sebesar apa sih dampaknya dalam kehidupan kita? Menurutku sih dampaknya bisa besar banget ya. Soalnya sekarang artificial intelligence ini ngebantu banget di beberapa hal gitu. Bukan hanya di beberapa hal ya, banyak hal banget yang dibantu gitu, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi Ya, kedepannya betul sih aku sekali. lihat bakal besar banget sih. Betul sekali, di dalam perangnya Rusia dan Ukraine, salah satu yang membuat mereka menang adalah karena mereka merekrut banyak sekali pasukan drone. Jadi pasukannya nggak perlu latihan, tapi mungkin jago main game gitu ya. Nah itu direkrut gitu kan, lalu mereka diajarin untuk bagaimana mengintai musuh, lalu kemudian menjatuhkan bom dan tepat sasaran. Wih, itu berapa banyak
tank-tank dari Rusia itu yang hancur lebur karena gempuran daripada drone Russian gitu ya. Nah, itu keren banget. Oke, boleh ditampilkan slide-nya, it's okay, ditampilkan aja. Ya, dan menurut Merriam-Webster ya, dikatakan di sini artificial intelligence itu artinya the capability of a machine to imitate intelligence human behavior. Jadi maksudnya apa? AI itu adalah merupakan sebuah kapasitas ya, kumpulan daripada mesin yang dia itu bisa mengimitasi, dia itu bisa mengcopy kepintaran daripada kita semua ya. Jadi betul-betul bisa di copy gitu ya. Kebayang nggak nanti begitu masuk kamar gitu kan, kita semua bisa langsung disambut dengan robot mungkin yang ada di lantai gitu ya. Dan ini ada 3 types of artificial intelligence ya. Kalau yang sekarang kita tahu tuh banyak itu baru pembelajaran mesin ya, itu ada Alexa gitu ya, ada Siri gitu ya, dan they're getting better of course. Dan sekarang kita bisa nanya Siri tentang banyak hal, dan kalau nggak puas sama Siri kita bisa nanya ChatGPT ya. Bahkan kalau kalian lagi iseng gitu malam hari nggak ada kerjaan, lalu aduh aku pengen belajar khotbah tentang Yesus dan 12 orang murid nah langsung ketik aja tuh misalnya di ChatGPT gitu kan, khotbah Yesus gitu kan dan 12 orang murid. Nah itu nanti dia bisa nulis sendiri tuh gitu kan. Jadi lebih enak gitu, firman Tuhan bisa sampai dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah jam 12 malam juga bisa gitu. Nah, terus kemudian ada kemudian level berikutnya itu machine intelligence gitu ya. Nah, ini memang udah agak lebih tinggi gitu ya. Refers to a computer that is as smart as a human across the board. Tuh contohnya kayak waktu juara-juara catur ya, ketika mereka berlomba dengan komputer ya, itu namanya apa sih dulu aku lupa tuh, ada deep thinking gitu, deep thinker atau deep thinking gitu ya. Nah itu mereka langsung gitu kan lomba dengan mesin gitu ya. Tapi terbukti juga bahwa manusia masih bisa mengalahkan mesin. Nah yang keren adalah yang ketiga ya, Deep Blue, thank you Richard. Yang kedua itu yang ketiga itu adalah artificial super intelligence ya. Nah, ini adalah merupakan proyek yang cukup besar banget gitu ya, memadukan dari berbagai banyak hal, aspek, library, jadi semua dimasukin dan harapannya itu justru malah lebih hebat lagi daripada manusia gitu ya. Jadi nanti mungkin istilahnya kalau kita punya mesin ini, kayaknya kalian udah nggak usah sekolah deh, nggak usah ke CUHK, nggak usah ke Nantung ya. Sebenarnya sekarang juga udah boleh nggak usah sih, karena kalian ada PR apapun bisa tanya ChatGPT lalu dibikinin sama dia. Jadi misalnya mau tanya metafisik gitu kan, kamu tanya gitu sama dia, dibikinin loh nanti loh. Lalu kemudian nanti ya, bener nggak? Di sini ada yang nggak tahu ChatGPT, kayaknya kalau punya tugas dan nggak tahu ChatGPT itu sayangnya minta ampun tuh, karena itu bisa hemat. Lalu lebih keren lagi apa? Bisa diparafrase ya. Jadi walaupun dimasukin ke yang bisa tahu ini plagiarisme atau bukan gitu kan, kau bisa kasih ngomongan sama dia gitu. Tolong dong ini diparafrase gitu kan. Kalimat ini atau kata-kata ini dia bisa buatin gitu kan, luar biasa. Back like 15-20 years ago, I'm very happy dengan GPS guys. Aku waktu pergi ke US, waktu pergi ke Eropa gitu ya, aku suka banget sama GPS. Kenapa? GPS tuh nggak pernah komplain. Jadi kalau misalnya kita udah ditunjukin lurus, tapi kita itu belok kanan, dia nggak pernah bilang gini, dodol lo ya, gimana sih nggak bisa lihat, belok kanan gitu kan. Dia nggak pernah ngomong kayak begitu. Tetapi kata-katanya sangat manis sekali dan bagus sekali. GPS selalu bilang begini, baiklah, saya akan mencarikan rute baru, rerouting. Wah, keren banget gak sih? Ketemu ya, kamu dapat kesempatan bisa ketemu sama suara orang, terus orangnya nggak pernah komplain gitu.
Kadang orang-orang di sekitar kita kan sukanya komplain ya. Tapi kalau ini orang-orang di sekitar kita nggak pernah komplain gitu, dan dia bisa rerouting dengan begitu enak dan nyamannya gitu loh. Nah, itu adalah GPS di zaman dulu dan I'm quite satisfied actually dengan hal itu gitu. Tapi sekarang dengan ChatGPT, dengan juga ini ASI gitu ya, artificial super intelligence, man, kayaknya bentar lagi kamu mau beli McDonald pun kamu bisa suruh dia gitu loh. Ya, mungkin nanti AI, please, I'm hungry gitu kan. I need McDonald's every night gitu kan, 12 o'clock, a box of chicken wings ya, don't forget gitu kan. Dia gak bakal lupa tuh. 365 hari itu kamu bakal makan McDonald terus tuh. Dan ya, buat yang suka makan McDonald nanti boleh lihat filmnya Super Size Me. Oke? Nah, katakan sama aku bersama-sama ya. Teknologi, yuk kita sama-sama di unmute dulu, kita sama-sama katakan bersama dengan aku. Teknologi adalah alat bantu. Adalah alat bantu yang membuat kita menghidupi panggilan Tuhan dalam diri kita. Yes. Ya, teknologi itu adalah, ini boleh di close dulu. Teknologi itu adalah alat bantu atau tools, bahasa kerennya. Kalau yang suka bahasa Inggris pakai tools aja. Teknologi is a tools, ya. Kalau yang suka pakai bahasa Indonesia, teknologi adalah merupakan alat bantu. Alat bantu yang membuat kita bisa menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi teknologi itu dari zaman Kejadian 4 sudah ada. Ya, kalau sama-sama kita lihat di dalam Kejadian 4, kamu bisa menemukan di sana itu ada kisah antara seorang anaknya si Adam dan Hawa yang namanya adalah Kain dan juga Habel, ya. Nah, Kain dan Habel ini kalau kamu lihat gitu ya, dua-duanya itu menggunakan tools. Cuman pada waktu itu toolsnya ya mungkin kayak cangkul ya, mungkin juga itu kayak buat apa namanya ngebajak gitu ya, kayak apa tuh namanya tuh yang ditarik sama binatang atau apa. Nah, itu adalah merupakan tools ya. Jadi di zaman dulu dan di zaman sekarang sebetulnya enggak terlalu sampai beda banget gitu loh. Ya, kalau kita sama-sama baca ya di dalam firman Tuhan, menarik banget bahwa Kain berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Habel juga, tetapi persembahan daripada Kain itu nggak diterima gitu loh. Justru persembahan dari Habel yang diterima. Nah, kenapa bisa begitu? Ini aku bacain ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Nah, ini anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, lemak itu dipersembahkan, bukan dimakan, ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel ya dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Makanya tadi sebelum mulai kita doa dulu ya. Pasti udah nggak ada yang hati panas, betul? Amin. Ya, udah nggak ada lagi yang hatinya panas. Lalu firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mulai perhatikan muka teman-teman. Kalau nggak bisa bedain muka muram dan muka nggak muram, nonton Inside Out. Harusnya ketahuan dari situ, ya. Pasti kalian bisa membedakan muka muram dan enggak ya. Nonton Inside Out ya. Lalu kemudian firman Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ini keren banget ya. Selalu dosa itu modelnya dari Kejadian 4. Ini adalah perbuatan jahat pertama yang terikot di dalam Alkitab. Dan di sana dikatakan dosa itu mengintip. Jadi teman-teman sahabat-sahabatku, my brothers, my lovely sisters,
dosa itu tidak pernah masuk langsung ambil alih hidup kamu. Tidak pernah. Dosa itu mulainya dari yang kecil dulu. Dia selalu mengintip, dia selalu menunggu timingnya. Contoh, mungkin kamu nggak akan langsung jatuh dalam dosa punya bayi gitu loh. Enggak. Tapi mungkin kamu akan skip dulu. Misalnya disiplin pribadi kamu baca firman, kamu mungkin akan skip dulu, misalnya disiplin untuk kita beribadah bersama-sama, kebaktian sama-sama. Lalu setelah udah sekian lama kamu nggak kebaktian, kamu mulai error. Tapi ketika error, kamu masih 50-50. Kamu masih berpikir bahwa kayaknya aku bisa menang nih, aku bisa kuat. My beloved brother and sister, kalau udah sampai titik itu, you need help. Kenapa? Mayoritas nggak survive. Ketika kamu sedang berpikir, kayaknya gue bisa. Enggak, gue mau bener. Gue mau oke. Bikin malu orang tua. Gue kan orang keluarga terhormat gitu kan. Mana mungkin gue pulang bawa bayi gitu loh. Matanya warna biru lagi. Mana mungkin gitu kan. Nah, itu mungkin aja. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang menyebabkan kenapa aku punya hati dan stay di China selama 17-18 tahun. Karena kita betul-betul punya hati misi. Gereja kita adalah gereja misioner yang kita mau merubah, kita mau menggantikan bahwa ya kebenaran yang sebenarnya, ya contoh dalam hal ini bicara tentang hubungan, ya ketika masuk dalam pemberkatan nikah, hubungan itu menjadi manis. Tetapi sebelum ya hubungan itu diberkati, hubungan itu justru akan menjadi kutuk, ya yang pria marah sama wanita, wanita marah sama pria. Nanti kejar-kejaran, ketemu tiang, lalu ciluk baan. Jadi bingung, ini lagi ngapain sebenarnya? Ya, kadang kayak orang berantem, tapi kadang habis itu cari-carian, kadang enggak mau angkat teleponnya, tapi juga kalau udah kelamaan nggak dengar suaranya, pala pusing juga. Nah, itu semua terjadi karena apa? Ya, karena kita mulai memberikan celah sedikit di dalam disiplin pribadi kita. Dosa itu selalu mengintip. Katakan bersama dengan aku. Dosa ngintip. Ayo. Dosa ngintip. Dosa ngintip. Dosa itu ngintip. Dosa itu nggak pernah begitu masuk, dia kayak take over gitu loh. Langsung kayak, gue mau masuk dong semuanya dong ke tempat lu gitu kan. Nggak bisa. Dia akan dengan begitu sopan nunggu waktu yang the best-nya apa. Lalu kemudian dikatakan di sini, setelah dosa itu mengintip, yang terjadi apa? Lalu dosa itu akan menggoda, ya. Lalu dikatakan ini di Kejadian 4. Ini kisah yang paling menarik gitu loh. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dia nggak berkuasa. Nah, singkat cerita, akhirnya Kain ngomong sama Habel, dan akhirnya Kain membunuh Habel. Nah, yang menarik, kalian ada di Cina kan? Bisa ditampilkan nggak kata China tentang membunuh? Itu bahasanya xiong, ya, X-I-O-N-G. Kalau bisa nanti ditampilkan, cari yang ejaan lama, jadi ada muka, lalu kemudian dicoret gitu ya. Nah, yang menarik adalah fast forward. Ya, kalian udah tahu mungkin ceritanya Kain pada akhirnya dia akan membunuh Habel gitu kan. Lalu kemudian Kain ngomong sama Tuhan gitu. Maksudnya kan hukuman Tuhan memberikan hukuman gitu kan. Lalu kemudian Kain ngomong bahwa jangan sampai aku dibunuh nanti gitu kan. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Keren banget kan? Nah, bisa ditampilkan nggak kata xiong gitu? Kalau nggak salah, mungkin yang jago Chinese di sini kan bisa ketik-ketik gitu, jebret gitu loh. Ada nggak? Nah, yang menarik ya, menurut sejarah China, yes, betul. Kalau kalian lihat karakter ini, ini udah ada di chatting, tapi chatting kecil. Kalau bisa tampilkan di sini lebih bagus lagi, gede. Keren ya, kata membunuh yang terikot di dalam bahasa Chinese sampai hari ini, yang tidak ada hubungannya, kalian pikir dengan firman Tuhan, ternyata adalah xiong.
Seru ya. Nah, kalau kita mau tahu bukti bahwa kebenaran firman Tuhan itu berjalan bersama-sama ya dengan yang kita sebut sebagai sejarah, ya ini salah satu buktinya. Kalau memang Tuhan itu benar ada, masa nggak kerikot sih di dalam frase bahasa daripada Chinese atau China yang katanya go back ribuan tahun, ya. Dan kalau di sebelahnya kalian ketik bikin kata xiong ya, xiong ti ya atau brother. Coba di sebelahnya bisa bikin kata xiong ti-nya xiong nggak? Kalau bisa sebelahan gitu ya, dibandingin gitu ya. Yang satu xiong ti brother, yang satu xiong membunuh. Nah, dua-duanya kalau ditaruh begitu kok bisa mirip gitu ya. Nah, itulah misteri daripada kehidupan ya. Nah, ti-nya nggak usah. Ti-nya dihilangin. Ini kan xiong ti ya. Nah, betul. Kalau kalian lihat seperti ini, kelihatan nggak sih bahwa apa yang ditulis dalam kebenaran firman, Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya dia jangan dibunuh. Dan tanda itu sampai masuk ke dalam karakter tulisan lama Chinese. Believe it or not, it's up to you. Thank you. Boleh kembali kita bersama-sama ya. Dan yang menarik adalah teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang artificial intelligence ya, kita belajar tadi Kain sama Habel juga sudah menggunakan teknologi, tetapi teknologinya itu dipakai buat hal yang nggak benar ya. Dia menggunakan teknologi itu mungkin untuk membunuh si Habel. Nah, berarti teknologi itu adalah merupakan sebuah alat bantu yang netral, gitu loh. Kamu bisa pakai teknologi untuk mendekatkan diri kamu sama Tuhan, atau kamu juga bisa menggunakan teknologi ini malah jadi buruk. Ya, beberapa berita di China menunjukkan ada orang yang meninggal, mati di warnet. Karena katanya berapa hari nggak makan gitu, atau makan mie doang, mati dia. Lagi main game mati. Itu mengerikan banget gitu kan. Bro, tembak sini bro, cepetan, lu di mana? Ya mati dulu, mati, gitu kan. Serem banget gak sih? Serius banget. Kebayang gak sih kayak, nah itu makanya hati-hati juga loh. Sampai akhirnya China bikinin rumah sakit ya untuk ketergantungan main game. Dan sekarang pemerintah China bilang, gue bikinin rumah sakit malah full, bisnisnya malah bagus katanya. Nah ini nggak oke nih kata pemerintah China. Yang dilakukan apa? Kita mesti bikin pembatasan waktu. Nah, katanya kalau sekarang kalian, aku nggak tahu nih, benar apa nggak nih, yang ada di China katanya sih nggak bisa sembarangan main game gitu loh. Jadi nggak tahu kalau yang orang asing ya, tapi kalau yang orang China dalam 1 minggu itu kayak dibatasin cuma 1 jam gitu kalau nggak salah. Ya, terus dibagi jadi 2 gitu ya, kayak 30 menit gitu loh. Nah, can you imagine gitu loh, hal teknologi itu bisa sampai segitunya gitu loh, ngubahin hidup orang dari yang harusnya hidup jadi mati dulu gitu. Itu ngeri banget kan. Nah, kita mau lanjut lagi, boleh nggak ditampilkan lagi slide-nya? Makanya di sini aku tulis gitu loh, yang berbahaya ya terhadap teknologi adalah sebetulnya di dalam diri kita itu banyak sekali lubang-lubang yang ada di dalam hati kita ya. Boleh di stop dulu. Ayub 6, boleh ada yang bisa membantu aku bacain Ayub 6? Ayub 6 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayub 6 ayat ke-8, mungkin jangan 8 dulu ya. Mungkin kalau biar kita bisa tahu konteks ceritanya mulai dari ayat 6 dulu ya. Ada yang bisa membacakan Ayub 6 ayat 6 dan 7. Ayub 6 ayat 6 dan 7. Oke. Ayat 6 Ya. ayat 6. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, tahu maksudnya? Ya, bentar, belum. Satu-satu dulu. Nah, kenapa? Karena pada waktu Ayub itu makan makanan ini gitu ya, udah nggak ada rasa gitu loh. Sudah tidak ada rasa karena dia ngalamin. Nah, aku nggak mau yang ke-8 dan yang ke-9 dulu, tapi aku mau kalian memahami bahwa kadang frustrasi kepada kehidupan, stres yang kehidupan,
Itu juga sudah dimulai di dalam firman Tuhan. Coba ada seseorang yang boleh membacakan. Tadi kan nggak bisa ngerasain makanan ya bete dong. Kan udah nggak enakan makan semua. Dan si Ayub pada waktu dia diizinkan untuk dicobai oleh si jahat ya. Nah, coba bisa ada yang bantu aku bacain Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17. Boleh ada yang membantu membacakan Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17? Silahkan, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17, boleh? Ayo dibacakan, kalau sudah ditampilkan harus dibacakan loh. Ayo, silakan. Siapa yang mau bacain? Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Firman Tuhan sudah menulis, memang ya ada situasi yang kadang bikin kita itu kayak benci hidup. Dikatanya benci loh, baca aja. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Ini mungkin ada teman-teman yang lagi pada benci kehidupan ya. Makanya kita sekalian bahas ayat ini jadinya ya. Bahkan kemudian dibilang di ayat yang ke-18, dia bilang, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Gue benci semua, gue benci yang gue lakukan. Ya, aku benci melakukan A, aku benci melakukan B, aku benci menghadapi kehidupan. Sampai kayak begitu. Ya, ada loh kadang situasi yang membuat kita itu bahkan di tengah-tengah begitu hebatnya teknologi, AI dan sebagainya. Menurut kalian apakah dengan kondisi manusia diberikan begitu banyak ya kenyamanan, teknologi, ChatGPT, Alexa, apakah tidak stres? Apakah tidak depresi? Apakah bahagia seumur hidup? Lalu kemudian tingkat bunuh diri menurun? Apakah sejak ditemukan handphone tingkat bunuh diri itu semakin bertambah sedikit? Ataukah justru malah bertambah tinggi? Ironis ya, kita menyukai handphone kita, tapi handphone kesukaan kita ini kalau kita tonton sampai malam bikin nggak tidur. Lucu ya? Waktu nggak ada handphone, kita pengen handphone. Dan kita pikir biarin malam, kita bisa enaklah santai, mungkin dengerin musik atau apa. Tapi once you get the handphone ini, malahan yang terjadi apa? Susah tidur. Kenapa? Karena sinarnya itu mempengaruhi hormonal kita. Aku selama sekian belas tahun di China, salah satu yang kita produksi adalah handphone. Kita memproduksi handphone itu sampai 50.000, 60.000 unit per bulan. Ya, pada waktu itu lagi top-topnya itu bisa wah banyak sekali gitu loh. Dan nggak ada ya layar LCD yang terbaik yang bisa membuat kita punya mata itu bagus. Nggak ada. Sinarnya itu sudah pasti akan memberikan efek samping ke kita. Makanya orang yang tidur sambil main game atau sambil baca berita atau nonton, ketika dia bangun matanya cekung, lebih capek. Kenapa? Karena dia udah receive itu, dia punya sinar dan itu memberikan sensoriknya itu bahwa ini lagi sedang nonton, lu nggak boleh tidur. Jadi ketika kamu tidur dalam keadaan yang super capek sekali sebetulnya. Makanya ketika kamu bangun pun tidak dalam keadaan seger. Itu yang terjadi. Ya. Nah, balik lagi tadi ya, kita melihat bahwa walaupun ada peran teknologi, tetapi tingkat bunuh diri, tetapi tingkat stres, frustrasi nggak tambah turun tuh, ya. Malahan kita ngelihat ada banyak fenomena yang justru malahan tambah bahaya ya. Ketika banyak ngelihat ya, kalian, aku nggak usah tampilin di sini beritanya, tapi kalian tahu ada orang yang ngeliatin Instagram orang lalu merasa hidupnya itu udah paling jelek sendirian, dia bunuh diri gitu. Ada ya, kalian tahu kan ya? Lalu juga ada artis-artis tertentu yang merasa gagal dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dan sebagainya. It's happening. Lucu ya. Nah, tetapi ya kalau kita lihat justru Ayub punya model yang rada unik, rada beda. Walaupun dia udah nggak bisa makan makanan yang tadi katanya tanpa garam itu, atau putih telur udah nggak ada rasa gitu ya, makan telur udah nggak ada rasa gitu ya. Lalu sampai dia tulis aku tidak sudi menjamahnya gitu. Kenapa? Ya kebayang lah ya kalau lagi sakit itu kan
kayaknya udah nggak enak banget gitu kan, lakukan sesuatu, mau makan udah paling susah gitu ya. Sampai ditulis di sini makanannya tuh memualkan, ada kata memualkan tadi kan, Ayub 6. Tetapi lihat ayat 8 ayat yang 9. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberikan yang kuharapkan. Nah, apa yang diharapkan? Kiranya Allah meremukkan aku dan melepaskan tangannya dan menghabiskan nyawaku. Serem banget kan? Ini orang sampai ya, kalau kalian baca ini agak lucu sih guys. Kenapa? Kalau kau baca ini kayak pertama lucunya apa? Kok ini orang mau mati gitu ya? Nah, orang ini mau mati karena memang udah nggak enak banget gitu. Ngelihat kehidupan yang mungkin badannya borokan semua. Istrinya aja suruh dia ngutukin Tuhannya kok. His own wife loh. Tapi dia nggak mau lakukan hal itu kan. Nah, yang menarik adalah sampai di titik terendah kehidupan dia, sopan banget loh. Ya, walaupun stres dan depresi tingkat tinggi gitu ya, tapi dia ngomongnya masih bayangin tadi kan kalian waktu aku baca kalimat depannya nggak kebayang belakangnya kan, kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Wah, kirain apa nih, hati yang diremukkan gitu kan, wah kayaknya nih orang cinta Tuhan nih. Kiranya ya melepaskan tangannya, wah masih oke, melepaskan tangannya biar kita terbang gitu kan. Endingnya dong menghabiskan nyawaku. Serem banget gak sih? Nah, tapi ternyata di tengah-tengah tingkat kesulitan Ayub yang stres banget pada waktu itu karena udah masuk ke dalam badannya dia nggak mengutuki Tuhan loh. Kadang kita, sorry aja gitu, dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada Ayub, tapi kita seperti hidup meninggalkan Tuhan dan menjauhi Tuhan. Begitu gaji telat dikit, kita kutukin Tuhan. Begitu hadiah nggak cocok dengan yang kita mau, kita marah-marah. Begitu temen ya lagi dipanggil tapi mukanya melengos begini, langsung biar nanti di surga ya, katanya di surga gitu kan. Begitu ada temen yang dipanggil sedikit gitu ya, dia ketokin kamarnya gitu kan, apa lo ketok-ketok kamar gue, lo ketok kayak kamar lo sendiri, galak amat gitu kan. Padahal sebenarnya tujuannya baik gitu kan, tujuannya kita mau sama-sama, kita mau aktif ya, kita mau menghidupkan DNA grup kita, DNA timnya kita mau femsel bareng-bareng supaya kita itu kuat. Kenapa? Teknologi sebagian besar kalau tanpa kita betul-betul mengatur, mengelola pemakaiannya, jadi racun. Ya, jadi racun. Jadi kadang aku mikir dalam beberapa minggu ini waktu aku siapin materi ini lucu banget. Gini. Bayangin dulu di zamannya mungkin papaku ya, zaman papaku, itu mungkin kalau punya rumah ya paling mentok itu udah paling keren mungkin cuman punya radio. Radionya masih segede gaban, segede kulkas kali zaman dulu ya, bayangannya ya. Mungkin radionya segede kulkas. Tapi setiap rumah udah cuman punya kamar tidur. Makanya kan kalau rumah zaman dulu tuh kayak dia punya kusen pintunya atasnya bolong gitu loh. Bolong-bolongan aja. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa juga gitu. Nggak ada suara bising, nggak perlu dibikin kayak betul-betul soundnya itu nggak bisa keluar. Kenapa? Cuman radio satu. Lalu kemudian tambah lagi ada TV, betul? Lalu kemudian ke zaman kita bukan cuman radio, bukan cuman TV. Dulu ada zamannya lagi ada compact disc namanya, nggak tahu di sini masih ada yang udah lahir belum? CD, ya. Dari zamannya CD mulai masuk lagi. Ya, kalau mau di fast forward itu iPod gitu ya, bisa nyimpen berapa ribu lagu, keren banget. Pokoknya ada Walkman, tapi juga dipercepat ada iPod gitu kan. Nah itu the technology is berubah terus gitu kan. Nah kalau kita fast forward sampai sekarang, apakah rumah cuman ada radio sama TV? No. Rumah zaman sekarang mesti ada si Alexa, mesti ada si Siri, mesti ada Hey Google gitu kan. Waktu aku pergi ke luar negeri gitu, ini begitu ngomong Hey Google langsung ngomong try saying lah gitu dia. Yes katanya, what's the weather tomorrow? Itu udah langsung keluar. Nah, waktu aku lagi pergi ke luar negeri gitu ya, aku ketemu sama teman-teman gitu kan. Aku tanya, habis ini kita mau makan di mana gitu kan? Hey Google,
Where is the best place to eat tonight? Gitu kan. Terus habis itu kita mau perginya lewat jalan mana? Hey Google, show me the best route to the restaurant, gitu kan. Oke deh, gitu kan. Terus udah gitu malamnya mau nonton, gitu kan. What is the best movie tonight, gitu kan. Terus udah gitu kayak, terus di zaman aku dulu ya, setiap orang itu kayak mesti menghafal mungkin zaman aku tuh 30 sampai 50 nomor handphone loh. Nomor telepon. Dulu nggak ada handphone tapi ada nomor telepon ya. 021-650-8998 atau misalnya 021-39-06-002. Zaman sekarang udah enggak, semuanya hey Google, hey Google, hey Google, hey Google, hey Google gitu loh. Ngerti nggak sih? Semuanya udah hey Google atau nggak tahu lah hey Alex. Pulang ke rumah, Alexa, please give me Beyonce misalnya, atau give me this, give me that, gitu kan. Dan kayaknya udah sampai tingkat kenyamanan yang tinggi banget gitu kan. Nah, lucunya semua hal yang diberikan ini itu tidak mengurangi tingkat stres dan depresi kehidupan manusia. Why? Kenapa teknologi yang tadi kita bicara seharusnya adalah sebuah alat bantu atau tools yang membuat kita bisa menghidupi panggilan Tuhan, ya. Tuhan kasih toolsnya, Tuhan kasih alatnya. Kenapa justru tidak memberikan kepada kita, ya, umur yang lebih panjang, ya, kehidupan yang lebih panjang? Why? Kenapa bisa begitu? Nah, makanya aku lihat ya. Kita semua dari kecil kita dibesarkan selalu kita memiliki tantangan-tantangan dalam kehidupan. Tantangan itu ada yang bisa kita lewatin, tapi ada juga tantangan yang tidak bisa kita lewatin. Kamu masih ingat pertama kali papa kamu bentak kamu? Kamu masih ingat pertama kali kamu lihat papa kamu bentak mama kamu? Kamu masih ingat pertama kali mungkin mama kamu nangis di hadapan papa kamu? Kamu masih ingat mungkin ketika pertama kali mama kamu nangis di hadapan kamu. Dan semua hal itu membuat kita berasa nggak enak dan nggak nyaman. Ada lubang di dalam hati kita yang void. Yang mengerikan, seperti tadi aku cerita, zaman dulu entertainment-nya cuma radio. Zaman sekarang, the whole industry coming to your home, coming to your house. Dan akibatnya apa? Ada hal-hal yang membuat kita itu jadi tidak lagi melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ada peran teknologi yang perlu diwaspadai. Ini ada beberapa hal yang aku berhasil simpulkan. Bukankah kita sering mengisi kesepian dengan teknologi, dengan reels, dengan short video? Apakah setelah itu rasa kesepiannya hilang? Ya. Ingat loh, aku 17 tahun di China loh. 2 anakku lahir di Shenzhen. You want to talk about lonely? Let's talk together, bro. Ya, you can have the whole game, you can have the whole computer, you can have the best computer, the fastest computer, still living in loneliness. Yang kedua, bukankah kita suka ya diverting ya our mind with YouTube? Betul ya? Bukankah seharusnya kita menguatkan pikiran kita, melatih fokus, ketajaman? By the way, I'm very sorry, aku ketemu sama seorang profesor yang kemarin berkata sama aku gini, Pak, kenapa orang banyak baca firman nggak bisa melakukannya? Karena mereka nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak mau menghafal. Itu sebabnya di Israel, Bet Shefer ya atau SD-nya Israel, kerjaan mereka harus hafal mati 5 kitab Pentatot. Kenapa? Karena ketika kamu hafal, memori di dalam kepala kamu, hipokampus kamu itu bekerja dengan maksimal dan itu mengakibatkan kamu itu juga ada banyak sinapsis-sinapsis yang bergerak. Jadi traffic di otak kamu itu jadi banyak. Kalau traffic otak kamu jadi banyak, lebih bodoh apa lebih pintar? Bodoh atau pintar? Halo? Pintar. Lebih pintar. Itu sebabnya dalam ilmu otak, neuroplasticity, kamu harus banyakin trafficnya sebetulnya. Ya, kamu punya asosiasi dengan kata-kata itu harus semakin diperbanyak.
Dan itu sebabnya kenapa aku mau ambil sekolah ketika pandemi. Kenapa? Daripada ngapa-ngapain waktu itu, ya orang-orang bilang pandemi paling enak makan tidur. Aku bilang langsung daftar sekolah gitu loh. Kenapa? Ya supaya otak kita itu tetap berkembang gitu loh. Kemarin salah satu sister kita nanyain, why books, Pes? Selalu books terus gitu loh. Ya karena that what makes me sane gitu loh. Itu yang bikin gue waras gitu loh. Kalau lagi stres, lagi apa, baca gitu kan, kita dalemin banyak hal gitu. Dan kenapa kok bisa begitu, Pes? Karena memang manusia didesain, ya, kalau kamu nggak mau bego, nggak mau bodoh, kamu mesti belajar kuatkan memori kamu. Nggak ada orang yang IQ-nya pinter, tapi memorinya jelek. Nggak ada. Orang pinter pasti IQ-nya itu, ya, memorinya itu pasti juga kuat. Pernah kepikiran nggak kenapa begitu? Atau ada hubungannya atau enggak? Ada hubungannya itu. Orang pinter pasti memorinya kuat. Coba cek aja kalian yang pinter-pinter, nanti abis ini kamu kasih tugas ya, mesti ngafal apa kumon atau apa gitu ya. Kamu tanya lah ya, 100 akar berapa dikali berapa, dia pasti hafal tuh gitu loh. Ya. Kalau yang pinter, kalau yang agak kurang ya kamu pura-pura ngantuk lah ya, langsung tidur aja abis ini. Nah, oke. Balik lagi ke yang teknologi yang mesti diwaspadai. Come on, kita mau habisin dulu. Ya, balik lagi ke teknologi yang mau waspadai. Yang pertama, kadang kita mengisi kesepian dengan reels atau short video. Pertanyaanku, masih sepi nggak setelah itu? Masih. Yang kedua, kamu bisa alihkan perhatian kamu dengan YouTube, betul? Tetapi bukankah nggak selesai juga pikiranmu kalau cuma dialihkan doang? Yang ketiga, ya, membangun kepercayaan diri melalui followers. Ya, kadang-kadang teknologi memberikan kepada kita, jadi gini, lu punya confidence, dilihat dari yang follow lu. Saking lu nggak pedenya, lu beli itu followers, 2 juta, 3 juta gitu kan, bayar. Nah, akibatnya temen aku yang bos orang China jadi dapat kangtau, buka bisnis dia di sini, Kelapa Gading. Dikerjakanlah ya, ada nenek-nenek yang di depannya dibikin kayak 3 baris gitu kan, handphone, kerjaan dia tiap hari follow-in aja. Ya, Nek, ada ini nih, ada project nih, Nek nih. Lu follow si ini ya, IGH2H gitu. Oke, dipencetin 1150 handphone gitu loh. Ya memang membuka lapangan pekerjaan sih. Cuman ya sebetulnya itu bukan hal yang perlu gitu loh. Itu ya, oke. Nextnya, mengisi prinsip kehidupan kita dengan film. Bener nggak? Seringkali ketika kita lihat film, lupa kan bahwa itu buatan, kita pikir itu kenyataan kan? Ketika kamu nonton film Hollywood yang baru kenalan langsung pacaran, jeng jeng jeng, bisa langsung jadi Batman gitu, sama mungkin Spider-Woman gitu kan, mereka bisa langsung masuk ke kamar, ke hotel atau apa, mereka langsung bisa terbang ke atap, ke tembok, kemana gitu kan. Nah, bukankah kita jadi berpikir bahwa prinsip hidup kita kayak begitu? Itu salah loh. Teknologi itu perlu diwaspadai gitu loh. Yang kamu tonton itu buatan. Pernah kepikiran nggak kenapa ya kalau kita mau lihat Korea itu, drama-drama Koreanya tuh dibikin yang kayaknya tuh asmara kamu tuh bertaju-taju terus, tau nggak kenapa? Ngerti nggak? Sedangkan beda dengan Jepang. Kenapa Jepang itu, sorry to say ya, tapi banyak banget yang apa sebutannya, yellow, ngerti ya? Yellow apa? Yellow itu black yellow. Do you guys understand? Mukanya kayaknya udah mulai ngerti sih. Ya, kenapa banyak yellow film atau blue film gitu kan di Jepang? Ya, dan sebaliknya kenapa kalau di Amerika juga modelnya apa namanya dibikinnya dalam setiap film Hollywood itu pasti selalu ada apa namanya kayak bendera Amerika gitu atau apa gitu. Karena itu sebetulnya semua propaganda. Di Korea tingkat perceraian tinggi. Melalui film drama Korea yang kamu tonton, memang itu ditujukan dan didesain untuk membangkitkan asmara seseorang yang melihatnya. Karena tingkat perceraian di sana tinggi. Mereka berharap ketika emak-emak pada nonton, jadi keinget gitu sama si Sung Dong-gung gitu kan, sama si Jang Gong-gung gitu kan. Dan dia pikir suaminya itu adalah ya orang-orang gung-gung-gung yang tadi itu gitu loh. Ya, kalau kita di Kelapa Gading ada namanya Essel Premium, kimbab sih, enak tapi. Nggak ada hubungannya, tapi just saying. Oke,
Jadi kadang kamu mesti tahu gitu. Dan kenapa di Jepang itu banyak yellow movie atau black movie atau blue movie ya, kalian ngerti maksudnya ya. Karena di sana orang-orang pada kagak mau punya anak. Kamu buka sekarang Google, lihat dia punya decreasing population berapa. Itu sebabnya kenapa Jepang banyakin blue, banyakin yellow, banyakin black movie yang model kayak gitu-gitu. Kalian ngerti lah maksudku. Mukanya jangan kayak muka nggak tahu dong. Ini mukanya muka harus udah tahu kan, udah besar juga. Ya kan? Pasti kalian ngerti lah maksud aku. Karena kebutuhannya di sana. Gitu loh. Nah, sedangkan kenapa kalau film-film Hollywood, film-film Amerika gitu ya, kok kayaknya bisa dibikinnya tuh kayaknya perkasa atau keren gitu ya. Karena yang mau dibangkitkan itu adalah supaya orang yang nonton film-film Hollywood gitu ya, mereka itu melihat bahwa Amerika tuh hebat gitu loh. Hegemoni, Amerika tuh bagus gitu loh. Dan makanya ditampilkanlah yang oke-oke gitu loh. Coba kalau kamu lihat di kota apa tuh kemarin ya, yang disebutnya Zombie City gitu loh. Portland atau bukan Portland sih, kayaknya aku lupa deh nama kotanya apa. Tapi kayak yang paling banyak itu apa namanya drug addicts di situ. Orang-orang di jalanan tuh udah kayak aneh banget lah gitu ya, kayak film zombie beneran gitu loh. Nah itu jadi semua movie yang kamu tonton itu sebetulnya semua ada tujuannya gitu loh, ya. Sekarang udah jelas kenapa film-film Korea mesti asmara-asmara, supaya nggak cerai yang nonton gitu loh, supaya tingkat perceraian rendah. Dan sedemikian rupa dengan juga film di Hollywood ya, tujuannya supaya ada loyalitas kepada negara ya. Apa sih kalau tentara itu kita mesti my Indonesian not too good ya, kelamaan berpatriot, thank you. Ya, patriotisme gitu ya, jadi ada patriotisme gitu kan. Nah itu ya ada tujuannya gitu loh. Nah sekarang bagaimana dengan kita, kalau misalnya kamu juga melihat film Korea lalu kamu jadi kesemsem, lalu kamu berpikir nanti pacarmu mesti jadi sundogi atau sundofu gitu kan, which is itu nama-nama makanan semua gitu kan, atau juga cacangnya gitu kan. Ya itu rada maksa gitu loh sebenarnya. Ya nggak harus kayak begitu kan, gitu loh. Ya. Nah ini hati-hati, jangan sampai prinsip kehidupan kita ini justru oleh teknologi bukannya diarahkan ke yang benar, malahan justru kita ngikutin yang sebenarnya maksudnya buat negara orang, gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Contoh di China, sebutin, kalian pasti tahu. Apa satu jenis film yang dari dulu zamannya Mao Zedong mungkin sampai hari ini selalu ada di TV? Apa nama filmnya? Apa nama serialnya coba? You guys know? Apa? Sampai sekarang juga ada kalau kalian buka. Tuh, udah ketahuan langsung. Sun Gokong. Itu Sun Gokong udah versi 1, versi 2. Dari versi anak yang kecil, mungkin umurnya sekarang udah 100 tahun kali kalau ngikutin dia. Itu udah ganti pemeran berapa kali. Itu film ada terus. Kenapa? Ya, karena itu untuk mempreserve ya yang kita sebut sebagai paternalistik gitu loh. Kenapa? Ya supaya lu anak itu yang mesti taat lah, gini lah gitu kan. Ya diputerin terus di China kan gitu. Kenapa dia nggak percaya Tuhan? Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak percaya. It doesn't make any sense with you guys. Ngerti nggak maksudnya, dapat nggak nih? Jadi ketika you are watching something harus lebih mendalam. Jangan sampai prinsip yang tujuan dibuat ini buat negara sana, kamu malah ambil dan adopsi jadi prinsip hidup. Salah banget, salah besar gitu loh. Ya, nggak oke tuh. Ya, yang kelima, meniadakan tujuan dan makna kehidupan karena entertainment. Kenapa? Hidupnya itu ke-skip. Jadi kerjaannya skipping terus gitu loh. Maksudnya apa? Ya kita lewatin hari demi hari tanpa ada tujuan, tanpa ada arti. Ya gue nggak tahu kenapa gue mesti hidup. Ya pokoknya gue enjoy aja deh. Selagi masih bisa enjoy, kita enjoy. Jadi teknologi itu malahan bahaya. Dulu kamu kalau mau enjoy keluar rumah dulu ya. Misalnya main game, apa tuh tempat kayak time zone lah gitu istilahnya ya. Sekarang time zone-nya ke rumah gitu loh. Bahaya nggak sih? Jadi kamu bisa ke skip gitu kan. Makanya bahaya banget, tujuan dan makna kehidupan kita bisa kita nggak pikirin. Kenapa? Karena time zone-nya ke rumah gitu istilahnya. Makanya kita bahaya sekali. Nah, aku mau ajarkan malam hari ini khusus next slide ya.
ada 3 macam pelanggaran atau kemelesetan, ya, atau yang kita sebut sebagai dosa. Dosa itu artinya itu ada 3. Enggak semua, kita udah banyak ngomongin yang nomor 1. Yang nomor 1 itu adalah hamartia, sama dengan kata hamartia itu sama. Nah, ini adalah Mazmur Daud, ya, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Ini supaya kita dapat satu gambaran sebetulnya ini terjadi ketika Nabi Nathan ngingetin Daud waktu dia error sama si Batsheba. Dan ini adalah hasil ditegurnya si Daud, dan dia itu langsung comply, dan dia hatinya lembut, bagus, ini orang bertobat sih. Kalau yang tadi Ayub juga hatinya luar biasa ya, sampai udah masa terendah dalam hidupnya aja masih, kiranya engkau melepaskan, dia nggak pernah, lu matiin gua aja gitu, dia nggak kayak gitu. Itu very polite dan sopan banget gitu. Nah, kalau yang ini juga karakter yang bagus nih, dia berdosa ya, kita tahu lah Daud berdosa nggak benar, tapi responnya dia setelah ditegur sama Nabi Nathan, ya ini, kasihilah aku ya Allah, engkau tetap mengasihi, hapuskanlah dosaku atau pesha. Ya, pesha itu adalah spektrum dosa paling tinggi. Kenapa? Pesha itu artinya lu memang niat memberontak. Istilahnya nih, itu adalah perbuatan yang memang disengaja, perbuatan yang direncanakan. Memang maunya rebel, itu namanya pesha. Karena belas kasihmu yang besar, basuhlah segala kejahatanku. Nah, ini semua dalam bahasa aslinya ya. Ini konsisten, bisa dipercaya gitu, boleh dicek sendiri nanti. Basuhlah segala kejahatanku, yang dia pakai tuh awon, ya, atau avon. Nah, kenapa? Karena avon atau awon itu adalah hasil daripada kelemahan ya seseorang yang terus-menerus dilakukan, sehingga kelemahan itu jadi karakter yang buruk. Contoh kayak begini, ya. Misalnya kamu punya keluarga kawin cerai ke atas, kawin cerai. Begitu kamu tahu akan hal ini, berarti kamu mesti tahu nih, bahwa kemelesetan, orang menikah nggak seharusnya cerai. Tetapi kemelesetan ini bisa juga membuat kamu, ya, jadi punya pendapat atau karakter yang buruk, ya kalau kawin nggak suka bisa cerai. Dan itu adalah dosa sebetulnya. Jadi ini istilahnya dosa yang diakibatkan oleh turun-temurun. Ngerti ya? Mungkin bisa secara genetik, mungkin memang karena, ya bayangin kalau keluarga kita ke atas semuanya adalah kawin cerai, malah kita bakal ngelihat ya biasa aja gitu kan. Atau dibalik ya, misalnya ada keluarga yang bisa punya istri 3, 4, 5 gitu kan, ya kamu akan ngelihatnya biasa gitu loh ya. Itu adalah bad character. Itu dosa juga loh. Ya, lanjut ya. Bersihkanlah aku dari dosaku. Nah, dosaku ini baru syatah atau harmatia. Maksudnya apa? Lu meleset. Lu harusnya nggak berdosa, tapi lu meleset gitu loh. Nah, makanya dalam kehidupan kita juga seringkali hidup kita ini meleset gitu loh. Nggak seharusnya kita endingnya seperti ini, tapi jadi seperti itu. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, boleh foto, dan nanti kalian bisa lihat diulang-ulang terus ya. Syatah, pesha, dan avon. Avon atau awon, yaitu bisa dua-duanya ya. Jadi arti daripada dosa itu ada 3, bukan cuma 1. Ya, yang pertama, kemelesetan. Kamu seharusnya ya hidup maksimal, tapi kamu hidupnya nggak maksimal, itu dosa. Kamu seharusnya hari ini Tuhan mau kamu olahraga, tapi kamu nggak olahraga, itu dosa. Yang kedua, kamu seharusnya ya tidak lagi terkena kutuk turun-temurun. Seharusnya kamu bebas di hari ketika kamu mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, seharusnya kamu lepaskan ikatan itu. Tapi kalau kamu masih punya bad character, itu dosa. Kenapa lu nggak lepasin gitu loh, ngerti ya? Jadi bisa gini, kalau sudah tahu misalnya keluarga di atas itu sakit diabetes, begitu bagian kamu, jangan makan gula gitu, lu makan garam banyakan. Tapi nanti jadi turunannya malah darah tinggi lagi ya. Jangan juga garam ya. Ya pokoknya jangan gula, jangan garam lah gitu ya. Nanti kalian bisa cari yang lebih sehat yang mana gitu ya.
Nah, kalau kamu sudah tahu keturunan kamu ke atas suka tekanan darah tinggi, terus kamu dari muda begini, santai-santai, tiap hari makannya McDonald sama KFC, ya pasti kamu juga akan tinggi. Kemarin salah satu jemaat kita, berapa sih kemarin, berapa ratus gitu, sampai kaget juga sih aku sih. Cukup tinggi gitu. Nah, ini kita hari Minggu besok bakalan ada cek darah lagi gitu ya, kalau yang di Indonesia gitu. Nah, kita perlu tahu yang saat ini sedang mungkin perlu kita hadapi itu yang mana. Kamu harus recheck semua keluarga kamu ke atas itu kecenderungannya kemana. Misalnya, kalau ini lebih gampang sih, ada keluarga yang misalnya ke atas miskin terus. Nah, terus tau-taunya kamu dapat beasiswa, yaitu kesempatan. Dan yang kamu lakukan, kamu sudah on track di dalam tracknya Tuhan, ya itulah kita menghapuskan yang kita sebut sebagai inequities. Ya, jadi inequities itu dasarnya adalah infirmities. Infirmities itu maksudnya apa? Dari kesalahan, tapi didiemin, malahan di feeding, ya sampai akhirnya berubah jadi karakter yang jelek, dan itu turun temurun. Nah, itu adalah dosa loh. Ya. Lalu yang ketiga, yang kita udah tahu dengan pasti, yang pesha atau pasha ini, ya memang itu merencanakan dan niatnya itu adalah memberontak gitu loh. Nah, ini adalah dosa yang nggak oke. Nah, next, firman Tuhan seharusnya mengkoreksi kita. Ya, kita baca ya. Ya, yang dikoreksi apa? Ada 3. Ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Yang pertama apa? Ortodoksi artinya apa? Kita harusnya dikoreksi oleh firman, ya, cara hidup kita. Ya, di sini dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Ini kadang suka kecepatan dan suka ke-skip. Kita sukanya begitu baca ayat ini, fokus kita di mendengar firman dan buah yang berlipat-lipat. Betul nggak? Betul nggak? Ketika kita baca firman ini, fokus kita itu adalah mendengar firman dan berbuah 30, 60, 100. Amin, amin. Puji Tuhan, yeay. Wah, pokoknya semua orang udah heboh banget deh kalau ngomongin soal ginian deh. Ya, mau berlipat-lipat 30, 60, siapa yang nggak mau? Lu beli saham ceceng berubah jadi 60.000 gitu kan? Ya siapa yang nggak mau gitu kan? Jadi 100.000 gitu istilahnya kan? Siapa yang nggak mau? Tapi lupa, bentar, kecepatan. Ulang. Yang mendengar firman dan mengerti. Kalau mengerti, itu berarti ada understanding, ada pemahaman. Jadi kalau mengerti itu bukannya cuma sekedar tahu. Nah, ada orang yang cuma tahu firman, lalu berharap firman itu bisa merubahkan hidup dia. It's not gonna happen. Kalau kamu cuma tahu, kamu cuma dengar, dan kamu dengar doang, kamu nggak pernah mau ngapa-apain, cuma tahu doang, hidup kamu nggak akan berubah. Kamu akan meninggal seperti kamu nggak kenal Tuhan. Dan itu menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu understanding gitu loh. Jadi betul-betul pemahaman yang teruji. Ya, apakah firman itu mengkoreksi pikiran kita dan firman itu betul-betul membuat kita itu paham, mengerti, oh ini salah. Ini benar. Apakah kamu establish atau mendirikan nilai, mendirikan apa istilahnya itu pagar. Kamu jadi berarti nggak boleh keluar malam misalnya, itu bahaya, nanti bisa gimana? Atau berarti no clubbing karena nanti tahu-tahu kamu punya anak matanya warna biru dan kamu nggak tahu namanya siapa misalnya, atau apa. Nah, kan you have to create your own pagar kan. Itu adalah ortodoksi. Ya. Nah, ortopati, ya, jadi tadi yang pertama itu mendengar firman dan mengerti, butuh mengerti, pengertiannya butuh. Kalau kamu nggak ngerti firman, most likely you are not changing, dan itu sedihnya. Makanya kenapa di sini ada 3 orto ya. Nah, yang kedua adalah firman itu seharusnya mengkoreksi perasaan kita. Ya, coba Yelika boleh bacain Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Kalian sadar nggak bahwa perasaan bisa menipu? Betul? Aku paling gampang sekali ilustrasi ini. Ya, kenapa? Karena suatu hal yang kamu sukai gitu ya,
bisa tiba-tiba menjadi sebuah hal yang kamu benci. Ya, dan itu sangat subjektif sekali gitu loh. Kenapa? Karena perasaan kita itu berubah-ubah. Makanya kita harus mendidik perasaan kita. Firman itu harus mendidik. Contoh misalnya, gue lagi nggak ngerasa mau doa. Nah itu mesti dididik. Gue lagi ngerasa gue nggak pengen rohani-rohani. Loh, lu diciptakan roh jiwa tubuh dari lahir kok. Ya kalau memang nggak percaya Tuhan seumur hidup. Kalau memang percaya Tuhan, ya berarti nikmatilah memang di dalam diri kamu ada 3 komponen, namanya roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau ada 3 komponen, 3-tiganya mesti dikasih makan. Jadi nggak bisa hidup tapi mengabaikan salah satu unsur. Ya, 3-tiganya mesti sama-sama dilakukan. Ya, andai kata ya rohani banget tapi nggak makan, mati juga kan? Ya. Nah, kalau misalnya orang ini rohani tapi sakit jiwa, ya kan? Ya gawat juga gitu kan. Nah, kalau orang ini nggak rohani ya, tapi sehat badannya, lalu jiwanya mendingan gitu. Yang terjadi apa? Ya dia banyak melakukan kejahatan. Nggak ada yang nggak pokoknya penting duit masuk gitu loh, nggak ada stopnya. Akhirnya apa? Ya kacau juga kan. Nah, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Hati itu mesti diuji. Belum tentu kamu suka sama seseorang, tapi tunggu beberapa waktu bisa benci banget sama dia. Begitu tahu ternyata dia orangnya begini gitu kan, kamu kesel sama orang itu. Ortopati. Dan yang terakhir, ortopraksi. Apa itu? Ya, firman Tuhan seharusnya mengkoreksi perilaku kita. Segala tulisan dihilangkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tuh, kelakuan. Behavior. Ya, jadi firman itu mengkoreksi kita punya kelakuan atau enggak. Ya, contoh ketika kita lagi sedang marah, sebelum kenal Tuhan, sebelum kenal firman, kalau marah 2 minggu, setelah kenal firman 2 bulan, kok jadi lebih parah gitu kan? Seharusnya enggak gitu kan? Harusnya kalau sebelum kenal Tuhan marahnya 2 minggu, setelah kenal Tuhan, setelah kenal firman marah jadi 2 hari gitu dan berubah gitu kan? Seharusnya seperti itu. Nah, itulah sebabnya aku mau mengajarkan yang disebut dengan true intelligence, ya. Itu adalah apa? True intelligence yang aku maksud di awal tadi, yang aku nggak gitu terlalu takut sama AI atau artificial intelligence. Let me tell you why. Ya, artificial intelligence itu bisa memberitahu kamu bahwa ini adalah barang apa, bahwa ini adalah hal apa, bahwa ini adalah bentuk apa. Dia bisa kasih tahu. Tetapi dia tidak akan bisa memberikan makna kepada barang ini. Gitu loh. AI itu sangat bisa membantu kita. Contoh paling gampang gini. Oke, kita ngomong AI tadi kata Odi, AI itu bagus banget ya. Bisa dampaknya besar dan segala macam. Aku mau nanya, kamu mau di-prescribe obat sama AI? Mau nggak? Jadi begitu telepon dokter gitu ya, halo selamat malam, ini adalah dokter artificial intelligence, kamu sakitnya apa? Iya dok, saya agak pusing-pusing. Oke, kalau gitu Panadol 1 bungkus. Gitu kan. Kamu mau nggak makan obat dia? Ngerti nggak? Nangkep nggak? Kenapa? Karena AI itu dia hanya memberikan yang sudah ada. Tetapi hikmat itu adalah merupakan gabungan dari berbagai macam sudut pandang dan pengamatan. Kalau AI itu dia hanya memberikan kepada kita kemudahan yang dia sudah tahu, ya, dia akan keluarkan. Bayangin kalau tiba-tiba ternyata pusingnya itu bukan pusing Panadol, ya, ternyata pusingnya itu misalnya pusing karena dia itu sedang punya masalah yang besar dan karena masalahnya besar itu mengakibatkan dia berasa pusing, ya, sebuah penyakit yang kita sebut sebagai psikosomatis gitu loh. Terus kita bete dong sama dokter artificial intelligence dong. Kamu salah diagnosanya. Aku ini orang pusing bukan karena sakit. Ini pusing karena stres. Lu salah gitu kan. Terus bayangin kira-kira AI-nya bakal ngomong apa? Mohon maaf, saya tidak merencanakan kesalahan gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Ya,
I don't think doctor and medicines can be changed by AI. Kenapa? Karena hikmat ya, itu benar-benar kita berbicara itu memerlukan banyak sekali hal yang besar gitu loh. Jadi ya mungkin dia bisa membantu kita. Ya, jadi AI, artificial intelligence tidak bisa menggantikan wisdom ya. Bedakan antara wisdom dan knowledge. Nanti ada ayat-ayat firman Tuhan ya. Boleh next slide dulu. Nah, kita bicara sumber ya. Sumber hikmat itu dari mana? Taurat, Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ya, aku pernah menterapi orang yang alkoholik dengan firman Tuhan dan sembuh gitu ya. Lalu Amsal 2, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan dua hal yang berbeda. Pengetahuan itu adalah skill atau kompetensi. Hikmat itu adalah ketepatan dalam memilih tools untuk menyelesaikan masalah kamu. Itu adalah wisdom. Jadi wisdom itu beda dengan knowledge, ya. Makanya Daniel 2 bilang terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebab dialah hikmat dan kekuatan. Jadi it's difference between wisdom, hikmat dan knowledge, ya. Knowledge itu seperti kamu belajar, ini akan jadi knowledge gitu loh. Tapi orang yang berhikmat ketika dibutuhkan sesuatu, maka dari lemari brankas kamu punya gudang memori, itu bisa keluar ketepatan dan kamu pakainya pas. Itu adalah hikmat ya. Sumber hikmat, manfaat hikmat. Aku bentar lagi selesai ya. Manfaat hikmat yaitu apa? Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar ya. Ini manfaatnya ya. Kalau ditegur itu makanya siapkan hati. Lalu kemudian manfaat hikmat apalagi? Ini mungkin boleh next slide. Siapa percaya kepada hatinya sendiri orang bebal, siapa berlaku ini yang tadi ya, berlaku dengan bijak. Jadi kata kunci daripada manfaat hikmat itu adalah kelakuannya, bukannya perasaannya ya. Lalu kemudian orang yang bijak, Amsal 24 ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Nah, hikmat ini juga bisa bikin kita berwibawa ya. Dan orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat ya. Ini sama. Jadi apa bedanya hikmat dan pengetahuan? Wisdom itu adalah ketepatan eksekusi di dalam sebuah situasi yang mungkin dire gitu ya, situasi yang sulit gitu loh. Nah, kalau pengetahuan itu adalah merupakan akumulasi ya dari teori-teori atau pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang kamu sudah pelajari. Itu adalah pengetahuan, knowledge ya. Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Oke, siapa orang bebal di sini? Jangan angkat tangan ya. Oke, siapa orang bijak di sini? Ya, semua pasti mau angkat tangan ya. Jadi ternyata orang bebal itu suka marah ya. Jadi puji Tuhan kalau setelah ini kita belajar, mungkin aku bisa melihat nanti di FEMSAL dimanapun juga di seluruh dunia ini, mungkin nggak ada lagi yang marah-marah ya. Karena ternyata itu tipe yang bebal. Oke, tetapi orang bijak meredakan. Ayo, mau jadi yang bebal atau mau jadi yang bijak? Kalau mau jadi bijak, jadilah mediator, biarlah kita bisa meredakan. Oke, next. Dengan cepat, ini nanti slide-nya bagi yang mau boleh menghubungi ketua FEMSAL atau PIC masing-masing tempat dan area ya. Mendapatkan hikmat, permulaan hikmat. Gimana caranya supaya kita mendapatkan hikmat? Takut akan Tuhan. Ya, that's the truth. Kalau kamu nggak takut akan Tuhan nggak bisa. Lalu kemudian apa? Minta yang kedua ya, minta kepada Allah. Lalu yang ketiga apa? Nah ini keren. Kenapa aku taruh ini? Ajarlah kami menghitung hari-hari. Maksudnya apa nih? Kayak lu hitungin kapan lu mati gitu kan. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Demikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Enggak, ini beneran serius. Jadi ini ayat ini memang literally begitu. Lu buka Google, lu buka Alkitab lu gitu ya. Memang diajarinnya begitu. Jadi masih gini, salah satu supaya cara kita bisa mendapatkan hikmat, lu mesti tahu bahwa hidup itu ada expire date-nya gitu. Ngeri banget gak sih? Once you know that life has the expire date, maka kamu akan mengejar hikmat itu gitu. Dan kamu akan mengejar hikmat itu maksudnya apa? Kamu akan mengejar Tuhan gitu. Kamu akan memikirkan bukan cuma sekedar apa yang ada, tapi kamu akan memikirkan kekekalan gitu loh.
Ya, karena apa? Kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Ini dengerin baik-baik ya. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen. Kita ini semua murid Yesus, betul? Nah, salah satu ya konsistensi daripada kebenaran firman Tuhan adalah begini loh. Ketika kita menghitung hari-hari kita, dalam Alkitab dikatakan bahwa satu hari itu seperti 1000 tahun. Betul ya? Satu hari lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun. Betul ya? Satu hari 1000 tahun. Nah, yang menarik adalah gini. Coba kamu cari siapa tokoh di Alkitab yang hidupnya itu lebih dari 1000 tahun. Ada nggak? Nanti habis ini Google. Nggak ada. Manusia tertua itu Metusala 969. Jadi kita semua hidupnya itu cuma satu hari di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita semua hidupnya cuma satu hari di hadapan Tuhan, ini dengar baik-baik nih. Kalau kita semua hidupnya cuma satu hari di hadapan Tuhan, sebenarnya dan sejujurnya, mau kamu hidup 969 tahun, atau kamu hidup 80 tahun, atau kamu hidup 60 tahun, atau kamu hidup mungkin 30 hari, atau kamu hidup mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau kamu hidup mungkin cuma 11 hari, 100 hari, atau sekian hari, sama nggak sebetulnya? Sama nggak? Sama. Kenapa? Karena kita meant to be, destinasi kita adalah kekekalan. Kita semua manusia hidup di bawah 1000 tahun. Di hadapan Tuhan semua di bawah 1 hari. Nggak ada yang lebih daripada itu kok. Jadi kenapa kita semua mau buru-buru mati, ya? Atau kita semua nggak mau mati-mati? Nggak bisa. Buat kita, buat Tuhan, kita itu hidup cuma 1 hari aja kok. Jadi kalau kamu ada keluarga, saudara yang begitu berduka, berkabung gitu ya, kayak kenapa dia mesti mati muda begini misalnya? Kenapa dia mesti mendapatkan penderitaan? No, bukan penderitaan, semua sama, 1 hari hidupnya. Karena 1 harinya Tuhan 1000 tahun. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita semua sama. It doesn't really matter. Ya, waktu kemarin kita pandemi, sedih aku sangat sedih. Kita pandemi, ada beberapa jemaat kita yang meninggal gitu, meninggal dunia guys, nggak ada lagi gitu. Dan itu ada yang muda-muda gitu ya, temennya beta gitu kan, dan bisa nggak ada gitu loh. Maksudnya mana kebayang sih masih muda kan, kita mikir, aduh Tuhan itu kan seharusnya kan diberikan kesempatan hidup lebih panjang. Enggak, kenapa? Orang hidup versi Kristen, yang terpenting tujuannya apa? Kalau maksud kehidupan dia sudah tersampaikan, lalu menurut Tuhan waktunya sudah selesai, ya sudah. Kamu mau hidup 100 hari, sama kamu mau hidup 60 tahun, sama kok. Di hadapan Tuhan cuma satu hari aja. Karena harinya Tuhan beda dengan hari manusia kan. Jadi nggak perlu merasa kayak terlalu gimana banget gitu loh. Ya. Nah, sebaliknya gitu ya. Kadang kita merasa bahwa kok kenapa kita ini hidup penuh penderitaan dan sebagainya gitu ya. Aku mau tanya, tadi kita belajar tentang Kain dan Habel. Ya. Habel hidupnya lebih pendek daripada Kain, ya. Kan Habel dibunuh sama Kain. Kain hidupnya lebih panjang. Jadi gimana ini? Yang jahat hidupnya lebih lama gitu? Gimana jadi? Jadi gimana? Apa kita bikin jahat semua? Bisa ngerti nggak? No. Habel ya, dia meninggal bagi kemuliaan Tuhan. Dan aku mau ajak kita semua di hari ini untuk melihat kehidupan itu bukan sebatas kematian, tapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Justru ketika kamu melihat bahwa kehidupan yang abadi itu lebih menarik, kehidupan yang kekal itu lebih menarik, itu akan membuat kamu melihat bahwa saat ini yang ada itu cuma sementara. Kita nggak akan fokus kepada yang cuma kelihatan doang. At the end, keabadian, kekekalan. Dan itulah sebabnya kenapa kita baru lewat 1 minggu kemarin kan, Paskah. Dan itu sebabnya kenapa ketika penjahat yang disalib di sisi Yesus ditawarkan gitu, mau kamu percaya aku?
Yes, hari ini juga kamu dengan aku bersama-sama di Firdaus. Dan itu adalah keadilan loh. Kenapa? Karena penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus itu memulai perjalanan kehidupan setelah kematian. Ini terlalu dalam nggak ya? Atau udah pada agak error atau gimana? Bisa nangkep nggak nih teman-teman sekalian? Jadi kalau kita semua cuman ngelihat cuman yang kelihatan doang, itu miskin sekali mata kita, lemah sekali. No, lihatlah yang panjang, lihatlah yang jauh. Justru kesempatan yang sama dengan penjahat itu, sama dengan kita. Ketika kita memutuskan memulai perjalanan kita bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan hak yang sama, yaitu hak sebagai anak. Dan itulah kerennya Tuhan kita. Does that make sense? Semoga setelah ini ada refresh gitu ya, pencerahan-pencerahan tertentu. Nah, best practice-nya apa? Oke, ini terakhir, ayo cepet aja. Best practice menurut Mazmur 1 sampai Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berjalan di atas orang berdosa, yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi dari pembicaraan kita hari ini, ya, kita bicara artificial intelligence di depan, sampai akhirnya kita menemukan the true intelligence itu sendiri. Lalu yang namanya adalah wisdom. Lalu gimana caranya kita bisa preserve the wisdom itu? Ya, tadi udah diajarin sumbernya wisdom itu apa? Ya, tadi kita juga udah belajar gimana cara mendapatkannya, gitu ya. Kita juga udah belajar manfaatnya, dan sekarang gimana cara untuk mempreserve wisdom itu? Gimana cara untuk kita bisa membuat hikmat ini terus ada dalam hidup kita? Ya, aku ambil yang kanan dari yang kiri. Oke, sederhana. Yang pertama, pilih siapa temanmu. Ya, temanmu itu mempengaruhi. Aku kalau mau mengenal hidup seseorang, aku akan cari siapa 10 temannya. 10 temannya itu adalah dia. Ya, akan ketahuan. Dengan siapa kamu bergaul akan ketahuan mindset kamu, cara pikir kamu seperti apa. Yang kedua, jangan main-main dengan dosa. Ya, kalau dari teman-teman ada yang masih jatuh bangun dalam dosa, it's time to quit. Ingat, dosa itu tadi dibilang seperti mengintip. Ya, nggak ada dosa datang langsung take over your life. No, dia mulai dari yang celah kecil. Ketika celah kecil itu dibuka semakin besar, semakin besar, semakin besar, tanpa sadar dosa masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hati-hati dan kesombongan dan arogansi. Ya, Lucifer jatuh karena sombong. Ya, kenapa di sini dibilang pencemooh? Karena orang yang mencemooh itu sombong biasanya. Orang yang ngenyek orang lain itu biasanya sombong. Ya, lu kurang pinter, ya itu kan sombong, gitu ya. Lalu yang keempat, cintailah firman Tuhan siang dan malam. Dan setelah ini tolong jangan tanya aku, Pes, kalau libur kayak gimana, Pes? Masih baca firman apa enggak? Ya, itu aneh sih. Aku paling banyak ditanya, ya, Pes, kalau lagi libur baca firman enggak? Gini, kalau kamu nanya aku pas lagi libur baca firman apa enggak, gampang jawabnya. Ya, ketika kamu libur, kamu hidup atau mati? Gitu aja. Kalau masih hidup, ya baca firman, gitu loh. Kecuali kalau lagi libur itu kamu hibernasi kayak Avatar gitu kan. Nah itu lain urusan gitu loh. Nggak, ya. Kenapa? Ingat, roh, jiwa, tubuh. Ketika kita mencintai firman Tuhan, disiplin pribadi, itu kita memberikan kekuatan dalam roh kita. Ya. Yang kelima, hidup menghasilkan buah. Ya, ini jelas ya. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Ayo, saat ini tadi kita udah belajar firman itu harusnya mengkoreksi kita, mengkoreksi pikiran kita, mengkoreksi perasaan kita, mengkoreksi perilaku kita. Ya, tadi kita udah belajar juga ya, salah satunya apa hasil daripada koreksi. Kalau kamu baca firman, kamu mesti ngerti
gitu kan. Nah, hidup menghasilkan buah berarti ini berbicara hidup yang maksimal, hidup yang produktif. Filosofi aku ada 3. Yang pertama, balance of life, ya, keseimbangan dalam hidup, roh, jiwa, tubuh. Yang kedua adalah fullest of life, atau kemaksimalan di dalam kehidupan. Dan yang ketiga itu adalah purposeful life, yaitu hidup yang penuh dengan tujuan dan makna. Nah, selalu aku kalau ada aktivitas atau apa, aku akan tanya, ini 3-tiganya checklist atau enggak checklist? Kalau 3-tiganya checklist, aku mau. Nah, bagaimana dengan kita? Buah-buah apa yang sudah kamu hasilkan? Apakah hanya baru buah-buah pertobatan? Dulu ngerokok, sekarang nggak ngerokok, dulu apa, sekarang apa? Ataukah sudah maju sampai buah-buah hatinya Tuhan? Hati Tuhan itu kalau dibuka ya teman-teman, isinya adalah jiwa-jiwa. Apakah buah-buah yang kita hasilkan hanya baru buah-buah pertobatan? Ataukah sudah sampai buah-buah yang lebih lagi? Ya, kalau pertobatan cuma berubah karakter. Tapi kalau misalnya kita contoh ya, buah dari diri kita sendiri, mungkin kita akan mau ambil bagian ya dalam gereja. Oke, Pes, what can I do for this church? Aku mau lakukan sesuatu karena ini memberikan buah. Ya, ataukah justru malah saat ini aku mengerti visi daripada BCC, yaitu menjadi terang bagi kota melalui komunitas yang memuridkan. Aku mau punya buah-buah murid. Nah, itu juga buah. Yang mana nih yang kita ambil? Lalu yang terakhir, yang keenam, hidup memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena setelah apapun yang diperbuatnya berhasil, ya, the only reason that you still live until you die adalah karena kamu mau hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kalau kehidupanmu sudah berhasil di mana-mana, kamu akan terus bisa berjalan hanya dengan kamu melihat hidup yang kekal itu. Makanya orang Kristen harus berpikir bukan hanya sekedar selesai di batu nisan, tapi setelahnya apa. Oke, terima kasih. Semoga perjalanan pembelajaran kita pada hari ini memberikan makna dan menguatkan iman kita satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pastor Martin untuk firman yang dibagikan hari ini, kayak bener-bener pack ya, dari awal sampai akhir kayak bener-bener pack, tapi kayak hari ini kita sama-sama kayak diingetin gitu, kayak teknologi itu aslinya udah ada dari dulu, dari zamannya Kain dan Habel gitu. Tapi kayak teknologi itu aslinya netral gitu, itu alat bantu netral yang bisa membuat kita mendekatkan kita kepada Tuhan, atau to the other way, yaitu yang buruk. Misalnya kayak di contoh yang dulu itu juga bisa buat membunuh atau yang lain gitu. Terus zaman-zaman sekarang pun kayak teknologi itu bisa memberikan kita kayak banyak kenyamanan, kemudahan, tapi it doesn't stop kayak from hal-hal seperti depresi, bunuh diri, ataupun hal yang kurang baik untuk happen gitu. Jadi kayak kita diingetin gitu, kalau it's in our choice untuk kayak bisa menggunakan teknologi sebagai alat bantu for the good, untuk lebih dekat sama Tuhan, atau malah kayak away from God. Jadi kayak misalnya kita malah menjauhkan diri, kayak ngisi kesepian lewat reels, atau kayak nonton YouTube, terus kayak nonton film-film yang kayak merubah prinsip kita to the wrong way gitu, atau kayak meniadakan tujuan dan makna kehidupan karena entertainment gitu. Jadi kayak it's really in our own pilihan kita gitu loh, kalau kita mau menggunakan teknologi itu untuk kayak hal yang baik atau hal yang buruk gitu. Terus PSM juga ngingetin kita gitu loh, ada banyak banget, ada 3 macam dosa yang menarik gitu ya. Jadi dosa is not limited to kayak one type gitu. Tadi ada yang kayak artinya untuk arti dosa meleset, atau kayak ada yang turun menurun, bad character, dan juga ada yang kayak literally dosa itu memberontak, yang seperti kita biasa tahu gitu. Dan PSM juga kayak kembali ingetin kita gitu loh, kalau firman, the true sumber hikmat yaitu Tuhan, itu harusnya mengoreksi kita. Jadi firman itu kayak bisa merubah pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita, supaya kita kayak bisa semakin align gitu with the true intelligence, yang hikmat yang sebenarnya. Soalnya artificial intelligence itu tidak bisa menggantikan wisdom. The true intelligence yang kita perlu pegang itu ya firman itu, kayak dari Allah itu sendiri. Sumber hikmat adalah Tuhan.
Jadi kayak thank you banget for PSM, kita kayak diingetin gitu kayak kita harus terus-menerus mencari hikmat dan mendapat hikmat so that we are not controlled by teknologi yang sedang ada sekarang gitu, yang AI, the many things yang it may be dangerous, membahayakan kita in some way kalau disalahgunakan gitu. Jadi back to basic, kita harus kembali merenungkan firman, takut akan Tuhan, terus juga minta kepada Allah, minta hikmat. Terus kita juga mau untuk diajar untuk menghitung hari, kayak we try to think not only for the short term tapi juga untuk the long term, yaitu mikirkan kekekalan supaya apa yang kita lihat saat ini tuh kayak cuma sementara, and kita kayak nggak fokus yang kelihatan doang, kita kayak bisa fokus on the unseen yang nggak kelihatan juga gitu. And ya mungkin langkah-langkah praktisnya tadi juga PSM di akhir-akhir ada kayak banyak kan best practice-nya, dan kita juga bisa terus-menerus gitu kayak terus disiplin pribadi, kayak bangun dasar lagi, kita kayak teguhin sumber hikmat kan Allah. Jadi kita mau terus-menerus kayak baca firman, terus juga doa minta hikmat. Ya, kita juga bisa terus ikut kayak DNA, Famsel, bisa pilih teman yang bisa saling meneguhkan dan juga bisa sama-sama mencari kebenaran itu, hikmat yang the true intelligence bareng-bareng melalui DNA, Famsel. Kita mau sama-sama kayak saling menguatkan supaya kita nggak terjerumus dalam kayak teknologi yang salah atau hikmat yang dunia ingin trying to put inside of us gitu. And that's all rangkumannya, the short summary. Selanjutnya kita ada sesi Q&A. Mungkin si Shelika bisa tanya. Yes, that's very deep sih, Pas. Diingetin lagi waktu itu Pastor pernah bilang bahwa sebenarnya semakin diri kita itu mati, semakin kita memberikan ruang buat Tuhan bisa hidup. Kalau misalnya kita selalu meronta-ronta, oh Tuhan itu Tuhan, tapi when we make decisions, we don't involve God, sebenarnya Tuhan nggak jadi Tuhan sama sekali. We wanna do a short recap, aku silakan ya Lika. Oke. Jadi tadi seru banget, hari ini belajar banyak banget, dan mulai dari awal gimana AI juga bertumbuh, terus juga sampai kayak apa juga yang kita bisa refleksiin, terus juga gimana caranya kita bisa dapetin true intelligence ya. Nah, kita di BCC juga sama-sama pingin untuk benar-benar kayak dimuridkan terus dan juga jadi terang. Dan kita juga mau untuk mendengar dan mengerti ya yang tadi untuk firman supaya bisa koreksi dalam hidup kita. Jadi nanti akan dibagiin rangkuman dan juga recording. Kiranya nanti teman-teman bisa baca ulang atau nonton recording ulang supaya kayak kita benar-benar bisa memahami firman yang juga tadi dibagiin. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita doa bareng, and then nanti bisa dilanjutkan sama doa berkat oleh PSM. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, thank you ya Tuhan, kalau misalnya hari ini Tuhan kasih banyak banget pemaparan kebenaran-kebenaran yang kayak mungkin kita nggak sadar kalau misalnya kita ini udah kelamaan kita di drifting untuk melihat kayak nilai yang nggak benar atau nilai yang nggak menambahkan apapun dalam kehidupan kita. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus isi, terus kasih hikmat dalam kita juga mencari kebenaran supaya kayak kita juga bisa belajar dan juga bertumbuh untuk kayak mendapatkan hidup yang juga maksimal dalam Tuhan. Tuhan, kalau misalnya hari ini juga kita mau tidur atau mau melakukan aktivitas lain mungkin, Tuhan kiranya terus tuntut bungkus kami supaya kami juga bisa terus nggak melewati hari ini dengan cuma-cuma, tapi sampai besok pun kami juga terus membawa apa yang juga udah dibagiin hari ini. Tuhan mau berdoa buat PSM, Pastor Martin, kiranya juga Tuhan yang terus bekerja dalam hidupnya, terus berikan hikmat-hikmat baru sehingga kayak dia terus kayak mendapatkan kesegaran juga ya Tuhan dalam Tuhan. Tuhan yang juga kiranya tutup bungkus Pastor Martin dan juga keluarganya, Tuhan yang berkati,
dan juga beri kecukupan untuk keluarganya. Thank you ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Kami mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menguatkan setiap kita, biar kita boleh pergi menjadi terang dimanapun kita berada, dan kasih Kristus boleh terpancarkan dalam kehidupan kami. Kami terima semua berkat itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you semua. Thank you Pastor Martin. See you on site. Buat yang mau tes Ya. darah, jangan lupa datang jam 9 pagi ya di studio ART. Goodbye. Dan buat- Oh ya, breakout room juga ready buat teman-teman yang mau ikut breakout room, bisa join manually. Bisa langsung join. Yang See you. mau nitip pertanyaan, Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.